Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Daniel Simanjuntak, NIM 2892050101 dari Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang dimaksud dengan investasi atau investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan membahas yang dimaksud dengan investasi. Ya, investasi adalah aktivitas yang menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga ke dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari, inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Istilah investasi sendiri berasal dari bahasa Italia atau investir, yang berarti memakai atau menggunakan ilmunya. Dana atau aset yang ditanamkan oleh seseorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak tersebut. Ya, di sini ada jenis-jenis investasi berdasarkan waktu. Yang pertama ada investasi jangka pendek. Yang dimaksud dengan investasi jangka pendek yaitu investasi yang memungkinkan kamu untuk mendapatkan keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung kamu konversikan dengan uang atau jual. Seperti contohnya yaitu dari investasi jangka pendek adalah obligasi jangka pendek, pasar saham, sertifikat deposito. Sementara untuk pasar jangka panjang, yang dimaksud dengan pasar jangka panjang yaitu investasi jangka panjang, investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kamu dapat menikmati hasil dari investasi itu dalam 5 tahun, belasan tahun hingga puluhan tahun yang akan mendatang. Return yang dihasilkan investasi jangka panjang tentu juga lebih besar dibandingkan investasi jangka pendek. Contoh dari investasi jangka panjang adalah investasi saham dan investasi emas. Nah, di sini kita sudah membahas tentang investasi. Ya, di sini kita akan bahas tentang manfaat atau kegunaan investasi. Yaitu manfaat investasi ya pertama untuk meningkatkan aset. Untuk meningkatkan aset ini dapat diterapkan pada investasi seperti properti, pembelian tanah, apartemen atau rumah yang harganya kelak akan semakin naik. Namun, peningkatan nilai aset tidak didapatkan dalam waktu yang singkat. Butuh waktu yang sangat lama dan butuh kesabaran yang ekstra. Sehingga nilai aset juga nanti semakin lama juga pasti akan semakin naik walaupun membutuhkan waktu dan tingkat kesabaran yang lebih lama. Nah, untuk memenuhi kebutuhan di masa depan, karena banyak kebutuhan yang tidak terduga di masa depan, investasi sangat tepat sebagai sarana pemenuhan kebutuhan yang menunjang masa depan. Investasi di masa sekarang bertujuan untuk menunjang dan mendukung kehidupan di masa depan karena nilainya akan naik. Nah, untuk gaya hidup hemat, dengan di era sekarang perlu ada gaya hidup hemat. Dengan investasi seorang akan mencoba hidup hemat untuk tetap berinvestasi. Pada akhirnya orang tersebut akan menghindari untuk membeli hal-hal yang tidak terlalu penting dan ya bersifat lebih ekonomis. Selanjutnya yaitu menghindari utang. Dengan gaya hidup yang lebih sederhana, seseorang akan menghindari utang. Orang-orang yang memiliki komitmen investasi akan menghindari yaitu hutang dan lebih memilih hidup sehat untuk memperbaiki ekonominya. Sedia investasi. Pertama di sini ada reksadana, yang kedua ada investasi deposito, yang ketiga ada P2P lending,
yang keempat ada saham, dan yang kelima ada obligasi. Untuk risiko investasi yaitu ada business risk, ada liquidity risk, ada financial risk, ada country risk, dan ada exchange risk. Nah, di pembahasan ini semua yang kita sudah bahas tentang investasi, menurut saya investasi ini sangat bermanfaat sekali karena investasi ini akan membantu kita ke depannya untuk lebih maju, untuk lebih ke depannya lebih bisa memanajemen keuangan kita dengan cara investasi. Namun saya pribadi lebih setuju dengan investasi seperti properti maupun tanah, di mana investasi tersebut akan yang akan lebih efektif menurut saya, karena akan semakin tahun atau semakin lama bakalan naik walaupun ada namanya resesi atau apa sebagai macam, tapi investasi tanah atau properti menurut saya yang lebih bagus karena harganya akan semakin naik walaupun membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya ucapkan minta maaf sebelumnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.